selama ini kan unit abang yang satunya selain 378 yang sekarang menjadi 238 itu udah lumayan viral bang. Banyak juga teman-teman yang menanyakan ke saya dan saya pun tidak bisa menjawab. Ya mungkin biar sekalian terjawab tentang unit abang ALS 028 dengan julukan Kori bang. Teman-teman sih dan saya pun ya tahu sih mengetahui bang bahwa di lintasan jarang terlihat. Kenapa ya bang? Oh, ada sedikit pengurusan angkat berkas Yang mungkin tentunya berhubungan dengan legalitas yang lain-lain lah kurang lebih gitu ya bang. Sehingga manajemen mungkin memilih apa ya, bisa dibilang ya bukan sanksi sih ya, yang nggak bisa jalan dulu sebelum beres kurang lebih gitu ya. Jadi abang sebagai anggota pun harus mentaatin. Ya harus taat sama pimpinan semuanya kan. Dan memang unit itu selama itu belum selesai masalah mutasinya ya di off dulu ya bang ya. Dulu di Marindal. Oh ada di Mabes ya berarti ya. Mabes. Dan itu ya teman-teman sudah dapat info dari Bang Sapran bahwa unit ALS 028 Kori itu ada di Mabes karena ada pengurusan di BBN atau mutasi yang belum tuntas mungkin ya bang ya. Yang belum tuntas kalau secara PO ya udah pasti PO antar lintas ya. Karena sebelumnya kan bus pariwisata bang ya. Ya sudah ada kok surat pelepasan haknya ke. Karena terbentur kemarin di libur Lebaran kalau nggak salah ya. Benar gak sih? Kurang pasti tahu ininya tanggalnya. Nantilah coba di buku abang yang satu abang lihat tadi. Yang pasti kalau unit 028 memang abang harus mengikuti instruksi dari manajemen dan harus mentaati segala aturan yang ada dan regulasi yang dari manajemen PT Antar Lintas Sumatera. Dan unit sekarang ada di Mabes ya bang ya. Nah itu teman-teman ya, jadi yang beberapa pertanyaan kemarin yang belum bisa saya jawab hari ini sudah terjawab. Nomor pintu, kru yang bertugas, dan untuk ALS 028 Kori sudah dijawab sama Bang Sapran. Tapi di luar itu bang, special thanks dari Pangadong Official buat Om Soleh juga doanya untuk istri saya bang. Dan abang juga sudah meluangkan waktu bersama Pak Dame dan keluarga lah datang ke rumah. Malah saya nggak enak abang sakit, saya telah tahu bang. Sakit ini kok cuma karena susah sulit bawa kendaraan lah, ngilunya itu. Kalau jalan sih nggak apa-apa. Jadi kalau saya duduk biar nggak begitu terasa diginiin, agak kayak disanggah gitu. Gak disanggah ya. Tapi sekarang sudah pulih ya. Agak masih linu ya, masih linu. Kata yang tepatnya itu bukan sakit sih, linu. Semua mudah-mudahan lebih barokah lah. ALS 238-nya ya. ALS 238 ini sama ALS keseluruhan sehat, jauh dari bara bahaya. Seperti itu. Bang, selanjutnya setelah 238 nanti bang, nomor pintu berapa yang akan menyusul bang? Yang Pak ada plus minusnya, bingung masih. Kalau 188 gimana, kalau 108 gimana gitu. Jadi masih dipertimbangkan? Ya, masih. Tapi yang pasti akan ada yang menyusul juga dong setelah 238 kan? Karena kemarin planning ada satu unit abang yang akan dibikin jadi JB3 Voyager ya, tadinya ya. Ya mungkin tinggal waktu aja bang ya. Waktu. Kemungkinan dua-duanya juga bareng. Dua-duanya. Kalau bisa tiga-tiganya ya. Amin. KB. Tanggapan abang, kemarin abang pasti dong menonton video-video saya, Bu Vivi dan yang lain di sini. Kemarin kan baru rilis satu unitnya Bang Sewan, ALS 163 Ribbon, trip Medan Jember. Tanggapan abang sebagai mungkin salah satu pemilik ALS juga, menilai ALS 163 Ribbon yang sudah rilis, repaint dari Etos kemarin, seperti apa bang tampilannya abang lihat setelah rilis bang? Ya ikut bangga. Karena kan kemarin kan saya nonton, kalau secara umur itu saya lebih tua. Tapi kalau secara pengalaman, dengan tulus saya sampaikan,
mereka itu sebenarnya senior saya Di pengelolaan. di pengelolaan. Karena saya mengelola itu 2022. Baru terjun langsung. Iya, baru secara de facto. Oh. Kalau selama ini saya itu kan cuma de jure, tertulis gitu loh. Ya kan, toke gitu kan. Nah, cuma kan waktu itu kan ada Bapak, ya kan? Ada Bang Generasi pertama Bapak. Bang Zul. Terus generasi kedua Bang Zul. Bang Zul dalam pengelolaan yang saya bilang ya. Terus sesuai musyawarah keluarga, habis itu kan DR1. Pengelolaannya. Ya, generasi ketiga berarti. Menurut saya generasi keempat. Senior sih. Tapi kalau secara usia udah jelas ya Bang ya. Karena kemarin itu ponak-ponakan saya. Reza. Kemarin pada datang kan itu, Bang Reza, ya, Bang bahasa Mandalingnya anak. Bang Reza, Bang Sewan, Opin, Bang Opin, Bang Dian. ya, Kemarin datang. Toki Aceh. Oh, Toki Aceh. Maksud saya gini Bang, hasil atau kualitas repaint yang kemarin di ILS 163 setelah rilis, menurut Abang ya kita netral gitu. Ya. Tampilan di ferinya segala macam stiker seperti apa hasilnya Bang? Ya cakep banget, Cakep ya, ganteng ya. ganteng. Single glass ya. Ya single glass. Cakep ya. Kebetulan saya juga penggemar single glass. Oh, punya single glass juga dong. 008 108 ya. Dan memang untuk prosesnya kemarin di sini duluan 378 ya, disalip sama Ya. 163 ya. Kembali seperti yang saya bilang tadi kan Om, setiap unit itu Beda-beda ya. Beda-beda latar belakangnya. Kalau ini kan latar belakangnya seperti ini, tentu Lebih lama ya. ya lebih lama lah. Dan kemarin unit itu juga yang masang stiker Om Soleh ya. 163 Om Soleh juga. Hampir semua unitnya PT Antar Lintas Sumatera yang di Bogor ya, yang selama ini saya lihat memang karena saya suka bareng sama Om Soleh, di BCP saya ketemu Bang. Ya. Di PJP ketemu. Dulu di Om Bustanil. Ya kan? Sekarang di Etos. Ya. Dan waktu itu ketemu juga di Abadi Sejahtera. Ya. Jadi sudah sangat banyak ya. Gimana Bang Om Soleh tanggapannya tentang unit-unitnya PT Antar Lintas Sumatera? Apa sih menurut Om Soleh yang bikin unitnya PT Antar Lintas Sumatera itu beda gitu? Apa sih? Bedanya ya Misalnya teks stikernya banyak gitu atau gimana gitu? stikernya dari Rumit awal atau yang disingkat sampai yang sekarang ya agak beda sih sekarang. Karena dibanding PO lain menurut saya PT Antar Lintas Sumatera lumayan lebih banyak ya. Lebih banyak hitungannya lebih banyak. Teks stikernya lebih banyak ya. Kayak font teks. Kalau font teks ada perubahan nggak sih Om Soleh? Nah, ada sih kita menyesuaikan yang sesuai permintaan dari Enggak tahun ke tahun gitu, maksudnya yang selama Om Soleh pegang gitu dibanding sekarang banyak perubahan nggak? enggak sih, enggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya. Enggak. Kalau ini kan emang dari dulu ya executive class, 22 kayak gini. Kayak nomor telepon logo itu udah dari dulu nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan ya. Perubahan itu cuma dari ini aja nih, di PT Antar Lintas Sumatera. Nggak dari zaman saya di RS ada nggak terlalu banyak. Om Soleh sudah mulai ngerjain unitnya PT Antar Lintas Sumatera mulai di RS ya. Di RS zamannya Jetliner. Wow. Hingga sekarang ke ILS 238 tentunya ya. Dan tadi sudah serah terima tentang nomor pintu ini dan langsung dipasang sama Om Soleh yang sekarang nih 238 163 yang kemarin ya. Jadi sore hari ini itu Bang dari Pangadang Official. Sebelumnya terima kasih banyak selama ini supportnya selama saya kurang lebih hampir 2 bulan di rumah sakit ya Bang ya. Abang selalu paling sering. Saya tidak malu mengakui bahwa Bang Sapran yang paling sering menanyakan. Bisa 3 kali sehari Om Soleh. Bisa 3 kali sehari dan saya tidak pernah membayangkan itu sebelumnya Bang. Jadi mudah-mudahan Abang selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan di dalam menjalankan usaha, diberikan keberkahan. Begitu juga buat keluarga.
Oke teman-teman, karena tadi cuacanya tidak mendukung, makanya videonya kita off dulu. Ini sambungan video kita di hari ini ya, untuk ALS 238. Tapi sebelum kita kembali ke Bang Safran, saya mau nanya sama Om Soleh nih. Oh, Apa sih? Saya ngelihat ada sedikit perbedaan, nggak apa-apa ya Om Soleh, nggak apa-apa ya. Iya. Om Soleh tukang stiker apa marketing sih? Bisa aja ini. Hah? Om Soleh marketing apa aktor stiker sih sebenarnya? Kayaknya mending jadi marketing deh. Insya Allah. Sedikit-sedikit kita kan belajar. Seperti yang Bapak kasih tahu ke saya. Oh, berarti Kan, Hah? sering sharing sama Sering dong, oh, berarti mentornya Bang Sapran toh. Oh, ya ya ya. yang sabar ya nak. Gitu. Harus begitu ya, Bang ya? Ya rezeki itu nggak tertukar. Yang penting niatnya itu untuk anak istri. Amin. Kalau bahasa Jogjanya itu ojo neko-neko. Ojo neko-neko. Jangan macam-macam. Nah, kembali ke Om Soleh. Ada saya nggak perlu sebut mungkin nama ya, nama. Ada beberapa unit mungkin ya saya bilang peran Om Soleh berpengaruh, unit masuk ya. Makanya saya lihat ini bakatnya ini aktor stiker atau marketing. Kenapa? Kok bisa jadi begitu ya? Alhamdulillah saya kenal sama yang yang pegang PO, manajer di salah satu PO pariwisata. Dia nanya ke saya karena kan saya sering pasang stiker juga di beliau. Nanya-nanya body repair, saya ajak ke sini. Alhamdulillah udah masuk sekarang 10 unit. Luar biasa Om Soleh. Ini bentar lagi juga nambah lagi PO dari Sumatera ini sama dari Om Soleh nih. Amin, mudah-mudahan. Om Soleh bisa bawa PO dari Sumatera loh, ini kayak etos luar biasa, udah 10 unit. Secara peran lah ya, Om Soleh berperan untuk masuknya unit itu kayak etos, kurang lebih gitulah ya. Iya, seperti itu. Perantara aja. Perantara, mungkin next akan beralih profesi ya. Amin, mudah-mudahan. Oh iya dong. Berjalannya waktu, mungkin kita tahap dalam belajar dulu. Ya kan kita nggak tahu ya, bener gak sih? Bener. Nah itu teman-teman, kita sedikit ada bincang-bincang sama Om Soleh karena saya kan lumayan lama vakum dari etos, cuman saya lihat ini kok etos penuh terus gitu ya. Ternyata ada marketing bayangan ini di etos ini. Udah. Saya sekarang masih di dunia stiker aja sih sebenarnya. Masih di stiker lah ya tentunya. Ternyata mentornya Bang Sapran. Jadi kita Ini kan mentornya kan yang toke lah langsung. Oh, toke. Kita kembali ke Bang Sapran sebelum kita closing nih teman-teman di hari ini video kita dari Etos Vimadani. Bang, untuk kelanjutan ALS 378 ini untuk menambahkan aja. 378. Tuh, Pak. 238. Maaf, Bang. Keceplosan. Ya nggak apa-apa dong, salah, Bang. Kan baru kali manusiawi. habis kita biasa aja 378 Bang. Tapi kan ya sekarang baru hari ini kan 238. Ya. Nah mengenai sekat itu sih Bang, saya masih penasaran. Itu Abang ngikutin yang lain atau memang dapat instruksi langsung? Ya instruksi langsung. Berarti ya sebagai yang dipimpin. atau mungkin ada edaran berbentuk tertulis, biasanya seperti apa sih di secara manajemen? Kebetulan waktu itu saya dapat telepon dari Mabes, terus kesantunan saya sebagai adik tentu menelepon abang pimpinan Pak Oh, Chandra. Ya, Abang langsung ditelepon dari Mabes? ya, terus sebagai kesantunan saya sebagai yang dipimpin, sebagai seorang adik juga tentu matur ya, menelpon Kepatutan ya? kepatutan etika saya, akhlak saya, telepon, siap abang Anda minta petunjuk, ya udah ini udah dengar, ya siap. Tapi emang aturan mainnya sekat itu harus di depan ya? Atau bebas? Atau seperti apa sih Bang regulasinya Bang? Kalau untuk unit yang ini kan kemarin kan sudah dipertimbangin, udah coba di belakang, ternyata 20 cm. Nggak, jadi kalau orang naik
20 cm lebih, jadi nyundul gitu loh. Nah ini kan toiletnya di kiri. Kalau dibikin di samping toilet, lah itu kan emergency door. Nah kalau emergency door itu kan taunya itu kan harus plong, karena nauzubillah min dzalik, orang mau melarikan diri itu kan harus bebas gitu loh. Ya, Harus bebas. steril, harus steril. Harus steril, harus lapang kan begitu. Namanya juga pintu kecemasan kan? Ya, di bahasa Malaysia kali. Iya, itu pintu kecemasan. Emergency door kan? Iya, Darurat. iya. Nah, setelah yang paling etis, yang paling layak, termasuk untuk mempertimbangkan menyekat asap rokok para sebagian kru kan juga merokok, driver sama helper kan, ya udah sekat depan gitu loh. Berarti nggak ada, yang penting sekat ya bang ya? Yang penting ada smoking area. Oh, yang penting ada smoking area. Kalau ini kan yang dipasang sekarang bukan smoking area dong? Smoking area merangkap penyekat, kan jadi double fungsi dia. Jadi kalau mau smoking ya di depan ya, kurang Iya, lebih gitu ya? Iya, smoking area. Dan kan abang bilang tadi, sebagian besar driver itu kan juga merokok. Tapi kan masih, sorry bang, masih ada beberapa unit kan yang belum ada sekat kan? Yang mungkin di kelas Setiap- patas. Kalau nggak salah itu setiap yang sudah diperbaharui. Oh, Ya, berarti kalau yang ibaratnya nih sekarang belum di repair atau diperbaharui unitnya, belum pakai sekat ya tetap bertahan. ya harus secepatnya dilaksanakan itu gitu loh. Harus dipasang sekat itu Iya, walaupun unit itu nggak diperbaharui. Ya otomatis dong Om, sesuai umur itu. Nggak usah jauh-jauh contohnya. 188 itu kalau ingin kita bicara jasa, ya kan, kenyamanan penumpang, itu kan salah satunya itu kan menghalangi asap rokok, ya kan? Iya, iya. Itu harus secepatnya. Jadi 188 itu ya kita contohkan unit kita sendiri aja dulu Om gitu loh. Ya itulah. Jadi pertimbangan saya harus secepatnya juga itu di repair gitu. Berarti secara regulasi itu udah baku bang ya untuk Udah, di sudah. patas eksekutif Iya. wajib pakai sekat. Pakai sekat Area smoking. smoking area. Nah, yang paling double fungsi ya kan, fungsi ganda ya di depan inilah, smoking areanya di depan, termasuk sebagian besar kru kita itu kan merokok. Nah, Jadi penumpang pun nggak terganggu dengan asap Iya. rokok itu ya. Betul. Jadi memang abang karena. multiguna gitu loh sekatnya. Tapi kalau seandainya tadinya nggak ada apa ya saya bilang ya himbauan dari manajemen atau dari Mabes ke abang tetap nggak pakai sekat tadinya ya? tetap harus. Oh tetap. Tetap harus. Nggak, kalau seandainya abang nggak dapat telepon dari Pak Direksi gitu, Ah. abang kan awalnya memang nggak pakai sekat. Karena saya konsultasinya itu pertama itu kan sama apa namanya itu, orang regulasi, orang operasional. Kayak nomor pintu ini aja tadi saya lapor, Oh, ya kan harus lapor, harus sama saya sebutin lah. Kayak tadi itu nomor pintu sebagai orang regulasi ya Palwi. Nah, saya WA, Pak, izin Pak. supaya nanti nomor itu juga bisa sudah masuk list keberangkatan ya, nomor pintu itu ya. Ya, termasuk soal itu, termasuk soal akhlak. Ya kita kan berorganisasi. Iya benar. Ya apa-apa kan harus dilaporin gitu. Gimana? Jadi kan memang ya kalau saya pikir tadinya gini bang, sorry sebelumnya, abang memang tadinya nggak mau pakai sekat, tapi karena ada instruksi dari atasan, abang jadi pakai gitu loh bang. Iya. Betul ya berarti asumsi Ya, saya ya? Ya, Karena tapi kan sebelumnya kan nanya juga apa kekurangannya, minta petunjuk. Gitu. karena kan sekat yang udah atau area smoking yang sebelumnya dibuat di belakang kan abang bongkar lagi, bener gak sih? Ya waktu itu saya bongkar ya, gimana ya, untuk memperbagus. Iya. Tapi setelah dicoba di belakang itu kan abang bilang tadi ada loh foto unit di bus lain. Ternyata benar juga ya gitu. Maksudnya itu
Bentar ya. Kalau dibuat seperti ini ya, kalau ada darurat bagaimana orang mau kabur cepat gitu loh. Namanya juga emergency door kan? Iya. Nah, seperti itu. Ada partisi yang lebih. Itu kalau di unitnya Bang Safran yang Iya, 238 ya. ini. Kalau area smokingnya di situ. Kalau area smokingnya di situ. Kalau area smokingnya itu di samping toilet, lah gimana? Emergency door-nya di situ. Lah gimana orang kalau napa-napa mau kabur, malah ngalang-ngalangi? Iya benar. Nah, jadi double fungsi, jadi multiguna, menyekat asap rokok orang para driver, kru, ya. kru, dan juga bisa lah merokok di depan gitu. Penumpang juga bisa ini di depan ya. Iya. Jadi itu ya teman-teman, info dari Pangadong Official hari ini. Sedikit cerita kita lah di Ethos untuk momen nomor pintu yang sudah tertempel di X378 yaitu 238. Dan nanti mungkin kita akan berbagi info lagi kelanjutan 378 setelah krunya Bang Ungge nanti tiba di Ethos. Bang Safran makasih banyak ya, waktunya hari ini. Kita doakan mudah-mudahan ALS 238 lancar nanti di trip perdana ya. Makasih Bang Safran. Sama-sama. Makasih Budian. Oke teman-teman, sekian dulu ya liputan Pangadong Official di hari ini dari Ethos Vimadani Bogor. Salam terbaik selalu dari Pangadong Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.